Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yaitu al-imamun adil, imam yang adil. Sebelumnya sudah saya bahas, sekarang part 2-nya gitu ya. Jadi melanjutkan sebelumnya pembahasan tentang pemimpin yang adil. Di dalam riwayat lain yang berbunyi dalam hadis Nabi ya, siapa yang keluar dari ketaatan dan berpisah dari jamaah kaum muslimin, maka ia mati sebagaimana ia matinya orang-orang jahiliyah. Jadi tentunya kita sebagai orang yang beriman, jangan sampai kita keluar dari jamaah kaum muslimin. Dan dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, dengar dan taatilah pemimpinmu, seandainya kamu dipimpin oleh seorang hamba sahaya dari Habsyi, kepalanya seakan-akan buah anggur kismis. Gitu ya. Jadi mengisyaratkan bahwa kita taat gitu loh sama pemimpin. Kalaupun pemimpin kita ini ya seorang hamba sahaya gitu sebelumnya gitu dari Habsyi gitu, tetap kita harus taat kepada pemimpin ini gitu. Tapi tentu taat kepada pemimpin yang tidak bermaksiat kepada Allah gitu, yang tidak mengajak untuk maksiat kepada Allah. Tentu itu tidak boleh gitu kan, karena sudah jelas tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah gitu. Dan diriwayatkan juga dari Abu Ubadah bin Samit, ia berkata, kita berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mendengarkan dan mentaatinya dalam keadaan susah ataupun lapang, baik dalam hal yang disenangi ataupun yang dibenci, untuk dikuasai beliau atau untuk tidak menentang urusan keluarganya, dan untuk mengatakan yang hak di mana saja kita berada, karena kita tidak merasa takut sedikit pun bila kita berada di jalan Allah. Jadi ini sudah ada contoh gitu ya, untuk berjanji kepada pemimpin. Kan Rasulullah juga kan selain beliau utusan Allah, beliau juga pernah memimpin gitu di Madinah gitu, memimpin sebuah negara gitu. Dan memang wajib taat gitu dalam keadaan apapun, kecuali ya ngajak maksiat gitu pemimpin kita, ya kita tidak boleh taat gitu. Dan dalam riwayat yang lain juga, dan untuk tidak menentang urusan keluarganya ini kecuali bila kamu melihatnya dalam keadaan kafir yang jelas gitu, maka kamu dalam keadaan itu telah memiliki alasan dari Allah untuk menentangnya. Jadi misalkan keluarga pemimpin kita melakukan kemaksiatan, melakukan dosa yang besar, maka kita wajib menentangnya gitu, sudah jelas gitu, secara zahir gitu, melakukan penentangannya gitu kepada Allah, kemaksiatannya kepada Allah gitu kan, melakukan dosa besar kepada Allah secara nyata, maka ya kita harus menentangnya gitu, sekalipun itu keluarga dari pimpinan kita gitu. Itu perintah Nabi ya, nggak jangan sampai mentang-mentang masih keluarga dengan presiden atau khalifah atau pemimpin ya, kita tidak menegurnya gitu. Tapi kalau rakyat biasa yang melakukan dosa besar, kita langsung menegurnya, bahkan di sidang begitu. Padahal ya hukum ini berlaku untuk semua manusia, semua muslim gitu yang beriman kepada Allah gitu. Hadis riwayat Bukhari ya. Dan Islam juga menggariskan bahwa taat kepada pemimpin yang adil itu termasuk bagian dari taat kepada Allah, dan menentangnya merupakan bentuk penentangan kepada Allah. Sebuah hadis dari Abu Hurairah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang takut kepadaku berarti ia takut kepada Allah, dan siapa yang menentangku berarti ia menentang Allah. Siapa yang taat kepada pemimpin berarti ia taat kepadaku, siapa yang menentang pemimpin berarti ia menentangku. Sesungguhnya pemimpin itu adalah perisai. Bila seorang diserang dari belakangnya, maka pemimpin itu akan menjaganya. Jika ia memerintahkan untuk taat kepada Allah dan ia bersikap adil, maka karenanya ia benar-benar mendapatkan pahala.
Tetapi jika ia memerintah yang selain dari itu, maka ia akan dibalas dengan siksaan dari Allah. Muttafaq alaih. Jadi kita harus taat kepada pemimpin yang adil, yang mengajak kita untuk taat kepada Allah. Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melihat sesuatu yang dibencinya pada pemimpinnya, maka hendaknya ia bersabar. Sesungguhnya seorang tidak mungkin berpisah dari jamaahnya hanya sejengkal saja. Artinya keluar dari ketaatannya walaupun sebentar. Kemudian ia mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah gitu ya. Ya pasti ya, ini hadis muttafaq alaih pastilah yang namanya manusia ya, ketika pemimpin itu melakukan hal yang benar pun ya ada aja gitu kan, sebagian yang tidak suka gitu kan, ada aja gitu kan. Ya maka kita sebagai seorang mukmin gitu kan ya harus bersabar. Mungkin dari cara pemimpin itu menetapkan aturan atau apalah gitu kan yang kira-kira tidak melanggar dosa yang sangat besar gitu, maksudnya dia melakukan dosa yang besar tuh. Jadi dan juga Allah juga dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menghina pemimpin Allah di muka bumi, maka Allah akan menghinakan orang itu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi betul-betul sangat rinci gitu Islam itu. Islam itu sangat rinci betul gitu ketika memberikan aturan atau ajaran gitu atau panduan untuk manusia ya. Karena kan sebenarnya Al-Quran itu kan tidak hanya yang menikmati gitu kan rahmatan lil alaminnya daripada Al-Quran gitu kan, dan hadis Nabi as-sunnah gitu, itu kan tidak hanya orang mukmin saja tapi manusia gitu. Karena memang Islam itu tidak mengajarkan untuk hal yang berbuat buruk gitu, untuk berbuat buruk, atau misalkan Islam melarang ini melarang itu untuk kepentingan Allah dan Rasulnya, tidak, tapi memang untuk kemaslahatan gitu. Ketika manusia itu maslahat, maka ya rahmat Allah itu kan akan turun gitu, penuh dengan kasih sayang dan cinta gitu. Bahkan seorang pemimpin itu diperintahkan oleh Nabi untuk memimpin dengan kasih sayang gitu. Jadi begitu rincinya gitu dalam hal kepemimpinan gitu. Ketika seorang muslim menjadi pemimpin, maka kalau betul-betul mau merujuk kepada kitabullah yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka pemimpin itu akan betul-betul menjalankannya dan orang lain akan merasakan rahmatan lil alamin gitu dari seorang pemimpin yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau pemerintah gitu yang adil gitu kan, menegakkan hukum Allah di muka bumi dengan menetapkan halal terhadap sesuatu yang dihalalkan oleh Allah gitu kan, menetapkan yang haram terhadap sesuatu yang diharamkan Allah gitu, maka umat berkewajiban untuk membantu pemerintahnya dalam menghadapi kelompok yang sesat, yang keluar dari jalan yang benar dan menentang perintahnya. Nggak usah jauh-jauh deh, misalkan Allah itu mengharamkan babi itu secara kesehatan juga nggak baik dikonsumsi oleh manusia, oleh tubuh manusia, karena di dalamnya ada kandungan cacing pita yang dimasak dengan sepanas apapun ya cacing pita itu tidak akan mati gitu. Dan perilaku dari babi juga kan ya sangat jorok gitu. Ya sebenarnya Allah melarang itu adalah maslahat untuk manusia, bukan hanya mengharamkan babi saja gitu kan, dalam hal-hal yang lain gitu kan. Kayak contohnya Allah memerintahkan manusia untuk berpuasa gitu kan. Ternyata puasa itu ya kalau betul dan benar dilaksanakannya gitu kan, itu akan membuat tubuh kita menjadi sehat begitu. Ya kalau dikaji dalam setiap aspek gitu, dikaitkan dengan sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah, enggak ada yang dirugikan, semuanya untuk kemaslahatan gitu ya. Dan dari Abdullah bin Umar
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berbaiat terhadap pemimpin, maka ia memberikan telapak tangannya dan buah hatinya kepada pemimpinnya. Ia harus mentaati pemimpin itu sesuai dengan kemampuannya. Jika ada orang lain yang memeranginya, maka penggallah leher orang itu. Wah, betul-betul ya, ini hadis riwayat Muslim. Ini betul-betul saking tuh nggak boleh gitu, nggak boleh sampai kalau kita sudah berada di dalam satu negara tersebut gitu kan, dipimpin oleh seorang presiden gitu kan, jangan sampai kita ini tidak taat. Bahkan kalau ada orang gitu, sekelompok orang di negara tersebut memerangi pemimpin itu, maka boleh penggal leher orang itu gitu. Saking tuh betul-betulnya gitu kan, kita dianjurkan betul untuk taat kepada pemimpin, tapi bukan pemimpin yang mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah gitu ya, tapi pemimpin yang betul-betul mengajak kepada kebaikan, kebenaran gitu kan, jalan yang lurus gitu. Itu yang wajib kita taati. Sekalipun ada hal yang buruk di pemimpin tersebut, kita tidak boleh memerangi gitu. Kita diperintahkan oleh nabinya untuk sabar gitu. Makanya itu kalau milih pemimpin harus betul-betul dilihat kriterianya, karakteristiknya, dia memiliki sifat sidik enggak, benar enggak gitu kan, dan dia juga memiliki amanah tidak gitu, fatonah, cerdas gitu, tablik itu kan menyampaikan, kan pemimpin juga harus menasehati rakyatnya gitu. Makanya kalau pemimpin pintar bicara, ya itu wajar, memang harus gitu, tersusun, tertata rapi kata-katanya, ya harus lah. Kalau pemimpin gagap gimana gitu kan, menyampaikan gagasannya, idenya, menyampaikan program ke depannya gitu, menyelesaikan masalahnya gitu. Ya kan, menyelesaikan masalah kan tidak hanya harus tenaga yang keluar gitu kan, tangan yang bergerak, kaki yang bergerak, tapi lisan itu perlu banget untuk menyampaikan gitu, dalam menyelesaikan masalah begitu ya. Pokoknya ya harus lihat lah, cerdas enggak gitu, harus lihat jejak dan buktinya sudah terbukti belum gitu. Jangan sampai kita langsung menjustis orang lain gitu, atau calon pemimpin, wah dia ikhlas gitu. Yang namanya ikhlas itu adanya di dalam hati, kita nggak tahu gitu. Yang namanya ikhlas itu adanya di hati. Kita tidak bisa membenarkan orang itu ikhlas atau tidak. Yang bisa kita lihat adalah zahiriyahnya gitu. Kita nggak bisa menelusuri urusan hati gitu, nggak bisa gitu. Tapi memang kita harus lihat dari luarannya. Tentu kalau orang muslim ya harus melihat dia ibadahnya bagus enggak gitu, baca Al-Qur'annya bagus enggak, sholatnya bisa enggak gitu kan, perlulah itu kan. Sama Allahnya aja taat gitu kan, hubungan sama Allahnya aja baik, pasti dengan manusianya juga akan baik begitu. Kalau misalkan sama Allahnya aja nggak taat, Al-Fatihah aja nggak bisa gitu, mimpin sholat aja nggak bisa gitu kan, wudhu aja salah, pakai kain ihram aja salah, ya gimana bisa mimpin yang begitu besarnya sebuah negara gitu kan, rakyatnya bermacam-macam, karakter berbeda-beda agama, gimana bisa gitu ya. Islam itu dalam hal memimpin, bahkan rakyatnya ada yang non muslim sekalipun, itu harus dilindungi kalau berada di negara tersebut. Banyak sejarah-sejarah diabadikan gitu, ketika Umar bin Khattab menjadi pemimpin, bagaimana perlakuan beliau terhadap non muslim ya. Jadi Islam itu agama yang begitu mulia, damai ya, rahmatan lil alamin. Makanya kalau Islam berada di atas gitu, maka akan mengayomi seluruh manusia, tidak pandang itu agamanya Islam atau bukan, akan dilindungi gitu. Karena memang ajaran Islamnya begitu ya. Dan ajaran Islam juga merupakan ajaran yang halus dan lembut gitu kan. Hal itu salah satunya tercermin gitu dalam ajaran bahwa seorang tidak boleh meminta jabatan dan mengupayakan agar menduduki kursi kekuasaan dan jabatan tertentu, selama masih ada orang-orang yang mampu memangku dan menduduki jabatan dan kekuasaan itu.
Meminta jabatan pun ya tidak boleh gitu dalam Islam itu. Kalau orang yang ambisius gitu, pengen jadi presiden atau pengen jadi pemimpin, dia ambisius, pasti ada apanya. Ya, bukan apa adanya, ada apanya gitu. Ada sesuatu, ada visi misi tertentu untuk kepentingan pribadi dia begitu ya. Makanya Islam itu mengupayakan agar jabatan kekuasaan pemerintahan itu diserahkan kepada orang-orang yang dinilai kredibilitas, memiliki kualitas yang bagus, mampu melaksanakannya. Bukan diserahkan kepada orang-orang yang meminta jabatan dan bodoh gitu. Tidak bisa memimpin negara gitu. Ya kita pokoknya harus cerdas gitu ketika memilih pemimpin, jejaknya itu seperti apa ketika dia menjadi, sebelumnya sudah menjabat apa belum gitu. Kalau misalkan ketika dia menjabat sesuatu gitu kan, tapi dia tidak bisa menangani masalah itu padahal jabatannya belum jabatan paling tertinggi di negeri tersebut gitu, masih perdananya gitu tuh atau masih kementeriannya gitu, tapi dia tidak bisa menangani masalah yang dipegang, yang menjadi tupoksinya, apalagi jadi presiden gitu ya. Jadi Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 83, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau melihat pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulullah, kita lihat sejarahnya. Umar bin Abdul Aziz itu dalam sejarahnya memimpin 2 tahun setengah, itu rakyatnya tidak ada yang mau menerima zakat, saking makmurnya gitu. Kalau kita telusuri sosok Umar bin Abdul Aziz ini, Masya Allah, ketakwaannya gak usah diragukan lagi. Beliau itu sangat mencintai akhirat. Beliau itu meyakini betul-betul negeri akhirat. Beliau itu meyakini betul-betul apa yang dia lakukan ketika di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jadi ketika beliau menjadi pemimpin, betul-betul hati-hati. Bahkan ketika awalnya dia menjadi khalifah, Amirul Mukminin pada waktu itu, atau bahasa kitanya di negeri kita tercinta itu adalah presiden, Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz menyumbangkan uang pribadinya untuk negara sebanyak 20 miliar. Itu luar biasa. Ya. Makanya wajar kalau sebuah negara dipimpin oleh orang yang bertakwa, orang yang takut dengan akhirat, orang yang takut dengan Allah, orang yang takut akan pertanggungjawabannya nanti di akhirat gitu, maka dia akan betul-betul menjadi pemimpinnya, yaitu melayani rakyat. Kan begitu sebenarnya pemimpin itu. Bukan memikirkan diri sendiri, jadi bos gitu kan, tidur atau misalkan hura-hura, tidak. Justru menjadi pelayan rakyat. Bagaimana rakyat ini sejahtera, bagaimana rakyat ini jangan sampai busung lapar, bagaimana rakyat ini biar pendidikannya terjamin, kesehatannya terjamin. Itu tugas pemimpin, berat sebenarnya tugas pemimpin itu. Kalau tahu dan paham gitu di dalam agama Islam gitu kan, yang karena saya Muslim tentu saya bawa agama saya gitu kan, berat gitu. Bahkan ancamannya sangat menakutkan ketika kita menjadi seorang pemimpin tapi kita tidak bisa adil gitu menjadi pemimpinnya. Dan Islam juga melarang gitu untuk meminta jabatan, seperti yang di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samirah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hai Abdurrahman bin Samirah, janganlah kamu meminta jabatan pemerintahan. Sesungguhnya jika kamu diberi jabatan itu karena permintaanmu, maka kamu menyerahkan diri terhadap jabatan itu. Jika kamu diberi jabatan itu bukan karena permintaanmu, maka kamu pasti ditolong dalam menjalankan pemerintahan. Jika kamu bersumpah akan sesuatu janji lalu kamu melihat selainnya, yaitu akhirat lebih baik dibanding janjimu itu, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan datangilah sesuatu yang lebih baik itu." Dalam suatu riwayat disebutkan, datangilah sesuatu yang lebih baik itu dan bayarlah kafarat sumpahmu. Muttafaq alaih. Gitu ya, tidak boleh meminta jabatan gitu ya. Karena ya berbeda orang yang minta jabatan sama yang diangkat gitu.
ya, diangkat gitu sama saya angkat kamu nih untuk tampil menjadi paslon gitu, atau menjadi pemimpin atau menjadi presiden gitu, ya akan berbeda karena ada ambisius gitu. Kalau kita meminta gitu, ada visi misi tersendiri, urusan pribadi gitu. Dan bahkan ya pemimpin itu tidak boleh banyak bersumpah gitu, langsung aja dilaksanakan, diaplikasikan gitu. Jangan banyak bersumpah. Makanya saya sepakat gitu kalau ada seorang pemimpin yang tidak banyak sumpah gitu, janji sini janji situ gitu kan, khawatir gitu kan janjinya itu tidak terlaksana gitu. Misalkan nanti kalau saya ini gitu atau apa, kecuali ya dia sudah menjadi pemimpin, dia langsung melaksanakan. Tapi kalau misalkan masih calon, ya banyak janji ini janji itu tentu menjadi perhatian kita sebagai seorang muslim. Pemimpin yang baik itu seperti apa sih itu. Dan Rasulullah juga pernah menegur Abu Dzar, hai Abu Dzar, sesungguhnya engkau ini lemah, sementara jabatan itu adalah amanah. Pada hari kiamat jabatan itu merupakan kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang memegang jabatan itu sesuai dengan hak, ya, kemampuannya dan melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya itu. Ya, jadi jabatan ini adalah amanah gitu loh. Dan orang-orang yang memiliki jabatan ketika di dunia maka nanti akan menyesal, kecuali orang yang menjalankan jabatannya dengan benar gitu. Makanya jangan dikira orang yang memiliki jabatan tinggi itu jangan bangga, enggak. Pertanggungjawabannya sangat berat di hadapan Allah. Karena ya presiden itu ya tugasnya adalah melayani rakyat, ya, memikirkan rakyat. Bagaimana biar sejahtera, baik untuk kesehatannya, pendidikannya, ya. Istilahnya gini lah, sandang pangan papannya begitu loh. Kalau suami kan tanggung jawab ke istri sama anaknya. Kalau presiden, seluruh rakyatnya, sandang pangan papannya itu harus diperhatikan oleh presiden gitu loh. Dan dalam riwayat yang lain juga, Nabi juga menegur kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, menurutku kamu termasuk yang lemah. Aku menyukai untukmu apa yang aku sukai untukku. Janganlah memerintah dua perkara dan jangan pula menguasai harta anak yatim. Hadis riwayat Muslim. Kenapa gitu? Rasulullah melarang Abu Dzar jangan memerintah dua perkara gitu dan jangan pula menguasai harta anak yatim. Hadis riwayat Muslim. Karena Rasulullah SAW tahu Abu Dzar itu lemah gitu. Makanya jangan memegang amanah itu, memegang harta anak yatim juga kan amanah gitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, kamu sekalian berambisi mendapatkan kursi pemerintahan padahal kamu akan menyesal pada hari kiamat. Alangkah nikmatnya Marudiyah dan alangkah buruknya Fatimah. Maksudnya kekuasaan diibaratkan dengan murdiah gitu ya, bukan mardiah, murdiah, pengasuhan. Dan berakhirnya kekuasaan karena kematian atau pemecatan diibaratkan dengan Fatimah melepaskan asuhan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Islam ini betul-betul menolak gitu, memberikan jabatan pemerintah kepada orang yang memintanya. Orang yang meminta jabatan itu Islam itu menolak gitu, karena orang itu adalah pencari kehidupan dunia semata gitu. Dan orang yang sangat tamak gitu terhadapnya. Dan dari Abu Musa, ia berkata, aku bersama dua orang dari anak-anak pamanku mendatangi Nabi SAW. Salah seorang dari keduanya berkata, ya Rasulullah, tugaskan kami pada sebagian jabatan yang Allah telah menjadikanmu sebagai pemimpin. Yang seorang lagi berkata kepada seperti itu juga gitu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya demi Allah kami tidak akan mempercayakan jabatan ini kepada seorang yang tamak gitu, yang rakus gitu. Orang yang meminta jabatan itu adalah orang yang tamak, orang yang rakus gitu ya. Dalam satu riwayat disebutkan, kami tidak akan mempercayakan jabatan kami kepada orang yang menginginkannya. Jadi Islam itu memberikan nasihat kepada para pemimpin agar jiwa-jiwa mereka itu memiliki niat yang tulus ya. Sementara para menteri diharapkan menjadi para pembantu pemimpin yang ikhlas gitu ya. Jadi jangan
Jangan sampai kita salah pilih gitu ya. Harus betul-betul dilihat gitu karakteristiknya, jejak digitalnya kan banyak sekarang, udah zamannya medsos, kita akan mudah gitu mengetahui sosok buruknya seseorang tersebut ketika menjadi pemimpin gitu. Sosok yang baik ketika nanti jadi pemimpin kita bisa tahu lah insya Allah gitu ya. Apalagi kalau sudah pernah menjabat gitu, akan mudah sekali kita melihat jejaknya gitu. Sementara gitu, dalam upaya untuk memiliki niat yang tulus gitu, ia harus menjauhi kawan-kawan, kolega-kolega, dan saudara-saudara yang buruk dan rusak moralnya. Itu penting juga gitu. Kalau pemimpin ini mau ikhlas benar-benar lurus gitu, niatnya betul-betul lurus ingin melayani rakyatnya, maka harus jauhi kawan-kawan atau kolega-kolega dan saudara-saudara yang buruk gitu, yang rusak moralnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 67, teman-teman yang akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi atau mengangkat seorang khalifah, kecuali nabi atau khalifah itu memiliki dua hati yang menjadi bahan pertimbangan dalam segala keadaan, yaitu hati yang mengajaknya berbuat ma'ruf dan menenggelamkannya di dalam berbuat ma'ruf, dan hati yang mengajaknya berbuat kejahatan serta menenggelamkannya di dalam berbuat jahat. Adapun orang yang terjaga dari perbuatan dosa adalah orang yang dijaga oleh Allah dari hal-hal yang mengandung kejahatan. Hadis riwayat Bukhari. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki seorang pemimpin itu menjadi baik, Allah menjadikan baginya seorang menteri yang terpercaya. Bila pemimpin itu lupa, menteri itu yang mengingatkannya. Bila pemimpin itu ingat, menteri itu akan menolongnya. Jika Allah menghendaki pemimpin itu tidak baik, Allah menjadikan baginya seorang menteri yang buruk moralnya. Bila pemimpin itu lupa, menteri itu tidak mengingatkannya. Bila pemimpin itu ingat, menteri itu tidak menolongnya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Gitu. Jadi perlulah kita kalau jadi pemimpin harus punya partner yang baik juga, supaya apa? Ketika kita lupa diingatkan, bukan malah biarin aja, lupa, rasain lu gitu kan. Ini umum ya, tidak hanya untuk presiden saja gitu. Ketika menjadi pimpinan di sebuah lembaga gitu kan, ketika punya karakter partner kerja yang istilahnya yang tidak baik, maka ketika pemimpinnya lupa itu didiemin gitu. Padahal ini teguran yang sangat tegas gitu, yang sangat baik gitu untuk keefektifan berjalannya sebuah negara atau sebuah lembaga atau sebuah perusahaan. Dan selanjutnya adalah sikap adil seorang suami terhadap istrinya. Contoh sikap adil seorang suami terhadap istrinya itu adalah ya diwujudkan dalam bentuk ya sikap baik gitu. Suaminya baik gitu sikapnya gitu kan terhadap istrinya, memenuhi segala kewajibannya gitu sebagai seorang suami gitu kan. Dan dari Amr bin Al-Ahwas Al-Jusyami radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat ketika menunaikan haji wada. Setelah memuji Allah dan menyanjungnya dan memberi nasihat kepada para jamaah, beliau melanjutkan, ingatlah, nasihatilah para wanita dengan kebaikan-kebaikan, karena mereka itu merupakan tawanan kamu sekalian. Kamu tidak memiliki apapun dari mereka selain itu hak menasihati, kecuali mereka melakukan perbuatan keji dengan jelas. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka ketika di tempat tidur, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, yaitu pukulan yang bersifat menakut-nakuti dan mengancam. Jika mereka taat kepadamu, jangan mencari-cari jalan untuk memanfaatkannya dengan cara menindasnya. Ingatlah, kamu sekalian mempunyai hak atas istri-istri kalian, istri-istri kalian juga memiliki hak atas kalian. Hak kamu atas istri-istrimu adalah mereka tidak menginjakkan kaki orang yang kamu benci ke atas tempat tidurmu,
yaitu mereka tidak mengizinkan laki-laki lain menggoyili mereka dan tidak mengizinkan orang yang kamu benci masuk ke rumahmu. Ingatlah hak istri-istrimu atas hak sekalian adalah bahwa kamu berbuat baik terhadap mereka dalam pakaian dan makanan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Ini adilnya seorang suami terhadap istri. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, siapa yang memiliki 2 istri dan tidak mampu berbuat adil di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat sementara sebelah badannya jatuh. Hadis riwayat Tirmizi. Sebelah badannya jatuh. Ya, jadi nggak sembarangan lah gitu. Ketika dia seorang suami memiliki 2 istri, dia tidak bisa adil. Jangan dikira dia nggak akan dihisab untuk hal itu, dihisab gitu, akan dimintai pertanggungjawabannya gitu. Makanya seorang suami yang mengumpulkan banyak istri dalam perlindungannya, maka hendaklah suami itu harus berlaku adil gitu di dalam mengatur dan membagi harta gitu. Kalau tidak bisa, tidak mampu, kan nggak semuanya suami juga mampu kan untuk berlaku adil, maka ya janganlah. Satu itu lebih baik gitu. Karena di dalam Quran surat An-Nisa juga di ayat 3 gitu, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja gitu, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ya, jadi kalau tidak mampu untuk adil ya satu aja. Adapun gitu, kalau kecenderungan hati untuk mencintai kepada salah seorang dari istri-istri itu sulit untuk dicegah gitu ya. Sehingga keadilan dalam hal ini sulit untuk diwujudkan karena kecenderungan hati itu di luar kehendaknya. Jadi firman Allah SWT menjelaskan juga gitu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 129, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Dan siapa sih teladan yang terbaik gitu kan dalam bersikap adil ini kepada istri-istrinya, ya tentunya adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi itu senantiasa berdoa gitu, ya Allah, ini adalah bagianku terhadap apa yang aku miliki. Janganlah engkau menjadikan kecenderungan dalam diriku mengenai sesuatu yang engkau miliki dan aku tidak memiliki gitu. Itu ya. Dan yang selanjutnya adalah sikap adil orang tua terhadap anaknya. Jadi orang tua juga harus memiliki sikap adil. Tidak boleh melebihkan anak yang satu dibandingkan anak yang lainnya dalam hal pemberian materi atau perhatiannya gitu kan. Bahkan kalau orang tuanya mampu gitu kan berbuat adil di antara anak-anaknya, maka akan kalau misalkan orang tuanya ini tidak mampu gitu ya, tidak mampu berbuat adil nih untuk anak-anaknya, maka ia akan menimbulkan kebencian gitu dan permusuhan di antara mereka. Makanya dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, ayahku membagikan sebagian hartanya kepadaku. Maka berkatalah ibuku, Umrah bin Rauhah, aku tidak rela sebelum Rasulullah SAW menyaksikannya. Lalu aku dan ayahku berangkat menemui Nabi SAW agar beliau menyaksikan pembagian harta itu kepadaku. Rasulullah SAW bertanya kepada ayahku, apakah kamu melakukan pembagian harta ini dengan anakmu seluruhnya? Ayahku menjawab, tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu berlaku adil di antara anak-anakmu. Ayahku pulang dan mengambil kembali sebagian dari pemberiannya itu. Dan sesungguhnya setiap orang yang memimpin urusan orang lain akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Kedua tangannya terbelenggu dan tidak ada yang mampu melepaskan kedua tangannya itu kecuali sikap adilnya gitu. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang pun dari pemimpin kelompok kecuali ia akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan terbelenggu sampai datang keadilan melepaskan belenggu itu atau perbuatan aniaya membinasakannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Jadi ya pada dasarnya intinya ya kita ini pemimpin gitu. Setiap apa yang kita pimpin itu nanti akan dihisab gitu, akan dimintai pertanggungjawabannya gitu. Dan teladan sikap adil dari para salafus soleh ini, ya Rasulullah itu yang pertama adalah contoh sebaik-baik orang yang berbuat terhadap keluarganya dan rakyatnya dengan adil gitu. Bahkan Nabi SAW tuh sangat berupaya gitu kan menegakkan keadilan di antara keluarga dan istri-istrinya.
Contoh nih sikap adil beliau terhadap rakyatnya itu adalah ketika beliau mengambil jalan tengah yang dilakukan Usamah bin Zaid dalam rangka menolong seorang perempuan bangsa Makhzum agar Rasulullah SAW tidak melaksanakan hukuman potong tangan terhadap wanita itu setelah melakukan pencurian. Rasulullah bertanya kepada Usamah, kamu hendak memberikan pertolongan kepada orang yang melanggar salah satu hukum dari hukum Allah? Lalu beliau berdiri dan berpidato, sungguh orang-orang sebelum kamu mengalami kebinasaan. Karena jika seorang yang mulia di antara mereka melakukan pencurian, maka mereka meninggalkan pelaksanaan hukuman kepadanya. Tetapi jika seorang yang lemah di antara mereka melakukan pencurian, maka mereka menjatuhkan hukuman kepadanya. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad melakukan pencurian, niscaya aku potong tangannya, muttafaq alaih. Jadi ketika Nabi dihadapkan masalah gitu kan, maka beliau itu ya memberikan ketegasan gitu. Hukum ini kan untuk semua umat muslim gitu yang melanggar aturan Allah. Jadi tidak pandang gitu, walaupun anak pejabat, pada waktu itu Rasulullah menjabat sebagai pemimpin di Madinah gitu kan. Ya beliau itu mengatakan seperti itu, demi Allah gitu. Seandainya putriku sendiri gitu yang mencuri, maka akan aku potong tangannya gitu. Jadi Nabi itu menempatkan seorang pada kedudukan yang layak gitu ya. Beliau itu tidak tidak menampakkan sikap baik gitu karena alasan toleransi gitu kan kepada salah seorang kerabat atau sahabatnya bila tidak sepadan kedudukannya ketika ia meminta kedudukan itu. Karena ya kekuasaan dan pekerjaan-pekerjaan umum merupakan amanah gitu yang sangat besar dan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang-orang yang layak memimpin urusan-urusan manusia. Jadi sebenarnya jadi pemimpin tuh berat tanggung jawabnya, sangat berat, apalagi pemimpin negara gitu. Jadi pemimpin untuk istri anak-anak juga kan berat gitu, karena kan kita akan dipintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah gitu. Ya itulah ya faktanya yang terjadi gitu, apalagi menjadi pemimpin sebuah negara gitu. Kalau tidak bisa adil dan tidak bisa memberikan pelayanan yang baik gitu kan untuk rakyatnya gitu kan, memberikan kesejahteraan, ya istilahnya kayak sandang pangan papan lah gitu kan. Itu presiden harus memikirkan rakyatnya dalam hal sandang pangan papan gitu, dalam hal pendidikan, kesehatan segala macam. Lingkupnya luas gitu, ranahnya ranah besar gitu. Tentu tanggung jawabnya juga akan lebih besar gitu ya. Bahkan ya Nabi juga gitu kan pernah menepuk-nepuk pundaknya Abu Dzar gitu. Wahai Abu Dzar gitu, dengan berkata wahai Abu Dzar gitu, sesungguhnya kau ini lemah gitu. Sementara jabatan yang diminta itu merupakan amanah. Pada hari kiamat jabatan itu merupakan kehinaan dan penyesalan. Kecuali orang yang memegang jabatan itu sesuai dengan hak. Ya, dengan benar gitu memegang jabatannya. Dia melaksanakan kewajibannya gitu selama menjabat. Itu hadis riwayat Muslim. Maka ya ini insya Allah gitu akan ditolong oleh Allah gitu. Tapi kalau ketika dia menjabat dia tidak adil, bahkan dia korupsi, dia memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan rakyatnya, tidak melayani yang terbaik untuk rakyatnya. Tanggung jawabnya sangat besar di hadapan Allah. Jadi jangan bangga lah kalau menjadi pemimpin. Karena ketika menjadi pemimpin wajar lah ketika Umar bin Khattab gitu yang betul-betul paham dengan agama ini Islam, ketika beliau diangkat menjadi pemimpin, beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan alhamdulillah. Kenapa? Karena begitu beratnya beban yang akan dipikul gitu kan. Tidak hanya tanggung jawabnya di dunia saja, tapi di akhirat juga. Tanggung jawabnya bukan untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, bukan hanya itu, tapi tanggung jawab untuk seluruh rakyatnya yang ada di negara tersebut. Ya. Itu berat ya. Pemimpin tuh berat. Ketika ada perzinahan merajalela gitu, kondom dijual bebas gitu kan. Ketika minuman khamr itu menjadi konsumsi generasi muda di negara tersebut.
itu juga harus menjadi pikiran seorang pemimpin gitu untuk menyelesaikan masalah itu. Berat jadi pemimpin itu. Kalau bodoh jadi pemimpin, waduh, gimana? Itu pemimpin tuh harus cerdas, amanah gitu, tablik. Ya, Fatona cerdas ya, benar gitu kan, sidik gitu kan. Tablik itu menyampaikan. Jadi wajar lah kalau pemimpin tuh pinter ngomong, tertata ngomongnya bagus, terarah. Ya memang harus begitulah. Bagaimana menyampaikan ide, gagasan, program. Wong pemimpin juga kewajiban untuk menasehati rakyatnya kok. Kalau ngomongnya terbata-bata, ngomong langsung emsong, maksudnya emosional, ya gimana mau diterima oleh rakyatnya gitu. Nasihat kan harus baik, tertata gitu kan. Ya tentunya itu semuanya terjadi ya dengan ilmu gitu ya. Harus cerdas gitu. Diplomasi bahasanya juga harus cantik gitu ya. Tidak cetar-cetar gitu ya. Orang bisa kabur gitu kalau kayak gitu. Dan Rasulullah SAW sendiri gitu kan, pada waktu itu gitu tidak menemukan bakat kepemimpinan pada diri Abu Dzar gitu. Makanya Rasulullah itu melarang Abu Dzar itu untuk menjadi pemimpin gitu. Dan dari Iyad bin Hamar, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, penghuni surga itu ada 3 golongan. Yang pertama, penguasa yang adil. Yang kedua, yang suka berderma, ya, membantu orang lain, bersedekah begitu ya. Yang ketiga, suka menepati janji, ya. Seorang yang penyayang dan berbelas kasih terhadap setiap kerabat dan setiap muslim, dan orang menjauhkan keluarganya dari hal-hal yang tidak baik. Ini ya. Jadi ada 3 golongan gitu. Termasuk ya penguasa adil juga, yang penguasa adilnya tapi suka berderma gitu penguasa adilnya, dan suka menepati janji ini ya. Jadi satu penguasa yang adil, yang suka berderma, suka menepati janji gitu kan. Dan seorang yang penyayang gitu kan, dan berbelas kasih kepada setiap kerabat dan setiap muslim, dan juga orang yang menjauhkan keluarganya dari hal-hal yang tidak baik, hadis riwayat Muslim gitu. Jadi penguasa yang adil ini nanti akan mendapatkan naungan rahmat dari Allah gitu kan, nanti di hari kiamat. Itu salah satunya, akan mendapatkan naungan Allah gitu di hari kiamat. Yang pada waktu itu ya tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jadi pemimpin tidak bisa adil, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Bahkan Allah mengharamkan masuk surga. Ya karena Islam sendiri gitu kan merupakan agama sekaligus negara gitu. Karena memang betul-betul perfect gitu, sempurna. Dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh aturan Islam tuh ada gitu. Dari tatanan sebuah negara gitu kan, urusan keluarga, rumah tangga, masyarakat, aturannya ada di dalam Islam. Dan Allah juga berfirman kepada Nabi Nuh alaihissalam di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah gitu kan, ayat 49 sampai 50, dan tentunya ini menjadi panduan kita sebagai orang muslim gitu kan, karena panduan seorang muslim adalah kitabullah dan sunnah gitu ya. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, atau hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Di dalam riwayat yang maksur gitu,
Dituturkan, jika kamu sekalian tinggal di muka bumi yang tidak memiliki penguasa, maka hendaklah kamu sekalian pindah darinya, karena penguasa merupakan naungan Allah di muka bumi. Di dalam hadis juga dari Ibnu Umar, sesungguhnya penguasa adalah naungan Allah di muka bumi yang dihampiri setiap hambanya yang dianiaya. Jika penguasa itu mampu bersikap adil, maka ia akan mendapatkan pahala dan rakyat wajib bersyukur kepada Allah. Sementara jika penguasa itu bertindak zalim dan aniaya, maka ia akan dibalas oleh Allah dan rakyat harus bersabar. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi akan dibalas oleh Allah pemimpin yang tidak adil itu. Ya, rakyat harus sabar, tidak boleh melakukan kudeta, nggak boleh gitu ya. Islam tidak mengejarkan itu gitu, bahkan memerangi pemimpin itu ya nggak boleh gitu. Dan seorang laki-laki juga pernah datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau tentang terjadinya hari kiamat gitu ya. Maka beliau menjawab, jika suatu amanah diabaikan dan dihilangkan, maka tunggulah saat datangnya kiamat. Laki-laki itu bertanya lagi, bagaimana menghilangkan amanah itu? Rasulullah SAW menjawab, jika suatu urusan dipercayakan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat datangnya kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ya, misalkan urusan kepemimpinan diberikan kepada orang yang bodoh gitu kan, ya maka ya tunggulah kehancurannya gitu. Karena ya udah saatnya gitu kan, datangnya kiamat itu ketika ya sebuah tatanan manusia, masyarakat, negara hancur porak-poranda gitu. Itu sudah betul-betul datangnya kiamat itu ya tidak diragukan lagi gitu. Sebentar lagi waktunya gitu. Kalau penguasa yang adil itu seperti apa sih? Penguasa yang adil itu adalah yang senantiasa menegakkan yang hak gitu, yang benar gitu, menjaganya dan menegakkan amanah secara optimal gitu, tanpa menguranginya gitu. Ya, dan pemimpin ini senantiasa mencegah terjadinya kejahatan, menyayangi orang-orang rakyatnya gitu ya, berlapang dada gitu kan ketika menghadapi tindakan anarkis gitu, nggak didendam lagi gitu. Ketika dijahatin, dia tidak membalas dengan kejahatan itu gitu, tapi berlapang dada gitu kan, dan membalas gitu kemuraman wajah orang lain itu dengan wajah yang ceria gitu, dengan senyuman gitu. Dan Allah telah menjadikannya sebagai pengawal manusia di muka bumi gitu, untuk memutuskan perkara antara sesama manusia dengan berdasarkan kebenaran gitu, dan menimbang setiap yang terjadi di antara mereka dengan neraca yang lurus. Subasar telah berkomentar, sesungguhnya Allah mencegah lewat kekuasaan penguasa terhadap apa yang tidak dicegah, dikemukakan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah memiliki pengawal di muka bumi ini, yaitu mereka yang mendermakan hartanya dan membela manusia. Itu pengawal Allah gitu ya, yang suka ya bersedekah dengan hartanya gitu ya, dan membela manusia, membela yang benar tentunya ya. Dan di dalam hadis gitu tentang kriteria pemimpin yang baik itu disebutkan, sebaik-baik pemimpinmu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pun mencintaimu. Kamu mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan untukmu. Sementara seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka pun membencimu. Juga pemimpin yang kamu mengutuk mereka dan mereka pun mengutukmu. Itu seburuk-buruk pemimpin ya. Kalau sebaik-baik pemimpin ya kitanya itu cinta gitu kan sama pemimpin itu, pemimpin pun cinta kepada kita, pemimpin kita pun doain rakyatnya juga mendoakan pemimpin itu sebaik-baik pemimpin. Kalau seburuk-buruk pemimpin itu, rakyatnya benci sama pemimpin itu benci juga sama rakyatnya, pemimpin itu mengutuk rakyatnya, rakyat juga mengutuk pemimpin tersebut. Itu seburuk-buruk pemimpin gitu. Makanya jangan sampai salah pemimpin ya. Kita harus memilih pemimpin itu yang benar sekalipun gak menang, daripada kita memilih pemimpin yang menang tapi belum tentu, belum jelas gitu kebenarannya, masih istilahnya masih kita menerawang gitu. Karena ikhlas itu kan di dalam hati, gak bisa terlihat gitu secara physically gitu, secara zahir tidak bisa gitu. Kalau kita kan harus melihat yang
yang zohirnya saja gitu, sama jejaknya yang sudah terbukti gitu. Adapun di luar daripada itu ternyata melenceng gitu, kita sudah melihat dari zohirnya bagus gitu, hubungan sama Allahnya bagus gitu, dia bisa sholat, bisa jadi imam sholat gitu kan, dia juga cerdas gitu ya, sudah terbukti amanah gitu, misalkan tablik, memiliki sifat tablik gitu, menyampaikan gitu ya, public speakingnya bagus lah gitu, intinya kalau ngomong tuh tertata rapi, bagus gitu ya, sudah jejaknya juga bagus, kita lihat, kita memilih pemimpin tersebut, itu lebih ringan hisabnya di hadapan Allah gitu. Adapun kalau misalkan suatu saat mengkhianati di luar dari kendali kita, karena kita nggak bisa melihat sesuatu yang ada di dalam hati, ikhlas itu kan adanya dalam hati, nggak bisa terlihat secara zahir gitu ya, minimal kita hisabnya ringan lah sebagai rakyat ketika memilih pemimpin yang benar walaupun nggak menang, daripada kita memilih pemimpin yang benar yang menang tapi belum tentu benar gitu ya. Jadi kan ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk berikutnya saya akan membahas masih pemimpin yang adil. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan dipahami, dan tentunya bisa diamalkan, dan mudah-mudahan kita di negara Indonesia ini memiliki pemimpin yang adil, pemimpin yang sholih ya, karena banyak sejarah yang membuktikan ketika seorang pemimpin itu takut kepada Allah, ketika seorang pemimpin itu betul-betul yakin akan kehidupan akhirat, yakin akan pertanggungjawabannya di hadapan Allah, maka pemimpin itu akan betul-betul melayani rakyatnya dengan baik dan maksimal. Itu saja. Syukron li musyahadatikum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.